Tolong dicek, minimal pernah nggak ada dengar Jokowi minta maaf kalau dia bohong, saya sebut bohong aja bukan janji lah, dan bohongnya ketahuan. Enggak tuh, cuek bebek aja. Satu, dua. Tuh, dua katanya orang Islam, Muslim. Pernah nggak ada omongan Insya Allah? Nggak ada. Ketiga, pernah nggak ada omongan Alhamdulillah? Demikian pula ini kawan saya ada yang disebut sebagai profesor. Saya kenal betul beliau ini berpendidikannya hanya S2 dan sudah tidak lagi menjadi dosen. Tapi saya tahu masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Profesor Taufik Baudin. Begitulah nama lengkap dengan gelar akademisnya, guru besar di bidang ekonomi yang satu ini. Ia kerap memproklamirkan dirinya sebagai bagian dari Ikatan Keluarga Besar UI atau IKB UI dan UI Watch for Corruption. Nah, namun dari berbagai rekam jejaknya selama ini, sosok yang mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang guru besar ini selalu menimbulkan kegaduhan. Pernyataan-pernyataannya selama ini yang kerap kali nyinyir terhadap Presiden Jokowi yang dituduh sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia atau PKI Gaya Baru selalu mengisi ruang-ruang publik ketika ia ditanya tentang Presiden Jokowi. Yang lebih aneh, ia mengaku sangat mengenal siapa sebenarnya seorang Jokowi yang dianggap sebagai orang yang tahu masalah operasional atau masalah teknik tetapi tidak tahu tentang teorinya. Nah, pernyataan-pernyataannya yang bikin gaduh inilah yang akhirnya membuat orang mulai curiga, jangan-jangan ia memang bukan seorang profesor atau seorang guru besar yang sesungguhnya. Guru besar sejati yang mindset berpikirnya selalu berlandaskan pada keilmuan. Namun dengan rekam jejaknya yang selama ini hanya selalu nyinyir, selalu melontarkan tuduhan tanpa bukti, ini sebuah prejudice, sebuah dugaan, sebuah asumsi yang sama sekali hanya dibangun berdasarkan halusinasi dan imajinasi belaka. Yang lebih mengherankan, Profesor Taufik Baudin ini mengaku sangat mengenal siapa itu Presiden Jokowi. Tetapi ia tidak tahu persoalan yang sesungguhnya hanya karena Presiden Jokowi tidak pernah dia dengarkan mengucapkan permintaan maaf, mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, atau mengucapkan Insya Allah, lantas dia dengan gampang menyudutkan dan menyerang Presiden Jokowi sebagai penganut PKI Gaya Baru. Menurut saya ini benar-benar koplak. Seorang guru besar yang seharusnya selalu menggunakan premis mayor dan premis minor yang betul dan sahih sebelum merumuskan kesimpulan, tetapi sebelum dia menganalisis setiap premis mayor dan premis minor itu dia sudah membuat kesimpulan terlebih dahulu. Ini benar-benar menggunakan logika terbalik alias koplak tadi. Karena sikapnya yang gencar sekali melontarkan tuduhan tanpa bukti, bahkan cenderung mengarah ke fitnah, itulah akhirnya dia diskakmat dan dibungkam oleh Profesor Renat Kasali yang selama ini dikenal sebagai seorang profesor sejati, seorang guru besar ilmu manajemen, akademisi sekaligus praktisi bisnis. Kenapa memindahkan ibu kota IKN? Supaya Cina bisa masuk sana. Sekarang aja udah pernah masuk. Itu ide-ide itu, Bang. Ide Jokowi. Itu saya sih nggak yakin ya. Saya tahu betul beliau. Gini, ini dari kajian ilmiahnya nih, brain dominant preferences. Ini kekuatan berpikir. Ilmiah Bang. Pak Jokowi itu otaknya otak operasional. Dia bukan orang berpikir strategi. Saya tahu betul. Dia kekuatannya untuk teknis operasional. Interpersonal skillnya bagus. Saya dulu kagum beliau, ini orang rendah hati, ini. Low profile, low profile, ini rendah hati, deso, tapi wah segala macam. Tapi orang suka lupa. Dia lihai dalam bermanuver. Lihai.
dalam bermanuver, dan dia diuyak-uyak apa diam aja, tapi dia bergerak terus. Megawati aja kena. Ya, sekarang. Nah, jadi apa? Ya belusukan. Cari populer, udah belusukan apa? Apa tindak lanjut? Enggak ada. Karena nggak ada strategi. Nah, ini PKI gaya baru ada orang yang ngatur. Siapa ya? Yang PRD sama yang terpapar itu ngatur di istana. Kalau Pak Jokowi mana nyampe otaknya. Tapi kasih ke dia, siapkan strategi gini-gini, dia ngerjain itu jalan. Nah, siapa lagi? KSP. Maaf Pak Muldoko, ya. Anda kurang cerdas mainnya. Saya bisa baca, merebut Demokrat, apa itu. Sekarang pilihan cuma dua buat kita. Kita mau masuk kelompok yang gua dapat apa dalam situasi begini, berseberangan dengan mereka pun kita masuk kelompok yang gua dapat apa, transaksional, atau betul-betul gua ingin memberikan untuk bisa melawan rezim sekarang ini Jokowi yang dikendalikan oleh PKI baru itu. Kalau yang mendukung mau udah jelas lah, semuanya transaksional. Ya. Nah, apalagi ciri-cirinya? Saya pernah ngomong ya, sambil guyonan. Tolong guyonan tapi serius. Tolong dicek. Minimal, pernah nggak ada dengar Jokowi minta maaf kalau dia bohong? Saya sebut bohong aja, bukan janji lah. Dan bohongnya ketahuan. Enggak tuh, cuek bebek aja. Satu, dua. Tuh. Dua, katanya orang Islam, Muslim. Pernah nggak ada omongan Insya Allah? Nggak ada. Ketiga, pernah nggak ada omongan Alhamdulillah? Nggak ada, yang lain banyak lagi. Wah. Ya. Nah, udah gampang. Itu kan ciri-cirinya. Iya. Tipu. Nah, udahlah. Ya gimana Anda mau dapat gelar profesor, sekolahnya hanya S1? Dulu orang bisa sembarangan, sekarang nggak bisa lagi. Jadi saya minta kepada Anda agak berhati-hati. Demikian pula ini kawan saya ada yang disebut sebagai profesor. Saya kenal betul beliau ini berpendidikannya hanya S2 dan sudah tidak lagi menjadi dosen. Tapi saya tahu masing-masing kualitasnya seperti apa dan jangan kita berlebihan. Profesor adalah profesi terhormat dari akademis yang tekun dan melakukan penelitian dan tidak sembarangan dalam berujar. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, begitulah akhirnya terbukti bahwa memang orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang guru besar di bidang ekonomi ternyata hanya bullshit belaka. Hanya klaim semata, mungkin hanya sekedar sebagai alat panjat sosial untuk meningkatkan harkat dan marwah dirinya sebagai seorang akademisi. Namun dari testimoni Profesor Renat Kasali jelas bahwa Taufik Baudin memang bukanlah seorang profesor, bukanlah seorang guru besar. Seorang guru besar yang memang berlandaskan pada kajian-kajian keilmuan, mindset berpikirnya selalu sistematis, selalu menggunakan pendekatan ilmiah di dalam mengambil sebuah kesimpulan. Kalau hanya sekedar suka melemparkan tuduhan tanpa bukti, percaya pada berita-berita hoax, kemudian juga menyebarluaskan berita-berita secara sepihak tanpa cek and recheck terlebih dahulu kalau berita itu adalah berita bohong. Hal ini menunjukkan bahwa konsep berpikir secara ilmiah ini memang bukan menjadi tradisi dan budayanya. Seorang guru besar sejati, ia akan berusaha untuk menjaga marwah dirinya sebagai sosok akademisi yang memang mumpuni di bidangnya. Kalau hanya suka main klaim sebagai seorang guru besar, tetapi pada faktanya, ia seringkali melontarkan tuduhan tanpa bukti, tanpa data, tanpa landasan dan pendekatan cara analisis yang benar, lebih menggunakan prejudis, asumsi, dan persepsi. Tentu saja ini memang pantas untuk dipertanyakan derajat akademisinya. Nah, orang-orang semacam inilah yang sebenarnya patut diwaspadai. Ia sering berkuar-kuar di ruang publik, selalu teriak-teriak, munculnya PKI gaya baru, tetapi ketika diminta untuk membuktikan tuduhannya, ia hanya bisa bungkam. Karena apa? Ya karena mindsetnya bukan mindset berpikir seorang profesor, seorang guru besar. Ia hanya mengaku-ngaku dirinya hanya sekedar sebagai pansos untuk meningkatkan harkat, martabat, dan marwah dirinya, biar mendapatkan panggung. Awal mulanya bisa jadi memang dari awal sudah memiliki sentimen kebencian tersendiri terhadap Presiden Jokowi.
mengaku kenal siapa Jokowi hanya karena dia tidak pernah mendengarkan Presiden Jokowi mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, insya Allah, atau mungkin takbir misalnya, sudah dituduh sebagai pengikut PKI gaya baru. Ini model guru besar macam apa kok bisa demikian mudah mengaku kenal dekat dengan Presiden Jokowi tetapi hanya sekedar main tuduh. Memang dia selalu bisa melihat dan mengawasi bagaimana perilaku keagamaan Presiden Jokowi. Dan orang setiap menjalankan ritual keagamaan, ibadah keagamaan, tidak harus dipamer-pamerkan di ruang publik sehingga akhirnya orang tahu, oh orang itu ternyata agamis, orang itu ternyata islami, seorang muslim yang taat. Kan tidak harus begitu. Jadi kalau Profesor Taufik Bahaudin menuduh Presiden Jokowi hanya karena tidak pernah mendengar Presiden Jokowi itu mengucapkan permohonan maaf, mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, mengucapkan insya Allah, lalu dengan gegabah memberikan stigma negatif, memberikan framing jahat bahwa Presiden Jokowi itu termasuk pengikut PKI gaya baru, ini sebuah tuduhan serius yang dia sendiri, Profesor Taufik Bahaudin itu harus bisa membuktikan tuduhannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.